Halo guys, bertemu lagi denganku dan hari ini kita akan mereaction Judy Juice 2 creepypasta paling gak masuk akal spesial Halloween di Minecraft November 2024. Creepypasta hashtag 62. Let's go. Mari kita full screen mari kita tonton guys. 2 creepypasta paling gak masuk akal yang aku temukan di Halloween 2024 ini. Part 62. Oke guys, kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten video creepypasta kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like guys. Karena like dari kalian itu berarti banget buat aku dan timku juga, agar semakin semangat. Lanjut. Yang pertama, domba gila. Ada sedikit jump scare guys. Ada seorang player Minecraft bernama Jason. Di situ Jason ingin mencoba seed dari temannya. Temannya berkata jika bermain Minecraft menggunakan seed ini 13C44 Razi Sip, maka nanti katanya di wall tersebut bisa menemukan hal yang seharusnya gak ada di Minecraft. Jadi Jason pun mencoba seed tersebut. Saat Jason pertama kali masuk ke dalam wall, semua pohon birch di sekitar Jason terbakar semua guys. Kemudian temannya yang bernama Scotty juga ikut join ke wall yang baru saja dibuat oleh Jason. Indonesia mereka di sana berbincang-bincang tentang pohon birch yang terbakar secara tiba-tiba saat awal spawn. Padahal di sekitar pohon birch itu sama sekali nggak ada kolam lava. Iya loh, nggak ada lava loh. Karena merasa aneh, di situ mereka mencoba mengeksplorasi terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah akan ada kejadian aneh lain yang akan menimpa mereka lagi. Saat sedang berjalan-jalan mencari keanehan, Jason melihat ada sebuah sign di lahan yang terbuka. Sign itu bertuliskan, I am coming for you. Aku akan datang padamu. Datang padamu. Mereka kenapa bisa ada sign di tengah-tengah Plains Biome? Padahal di server itu hanya ada mereka berdua saja. Dan mereka selalu bersama terus sejak tadi. Mereka kemudian menghancurkan sign itu dan setelahnya mereka berdua memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut. Namun saat mereka sedang melihat-lihat sekitar, tiba-tiba saja kaget. Di sekitar situ berubah menjadi api yang sangat besar. Mereka pun akhirnya tidak jadi membuat rumah di sana dan memutuskan untuk pergi menjauh mencari tempat lain. Setelah 5 hari di Minecraft, mereka akhirnya hampir selesai membuat rumah pertama. Udah sore bro. Karena hari sudah mulai gelap, mereka berniat untuk pergi tidur. Namun saat mereka sedang asik ngobrol di luar, tiba-tiba mereka mendengar ada suara menyeramkan dari dalam rumahnya. Jason dan Scotty pun menoleh ke arah rumahnya. Di situ apa itu? Kaget guys. Yang baru saja dari kecil. Kemudian entity itu menghilang bersamaan dengan rumah mereka yang menciut. Karena hal tersebut, Jason dan Scotty pun jadi tidak bisa masuk ke dalam rumah mereka sendiri. Karena rumahnya menciut. Mereka pun akhirnya keluar dari permainan karena merasa seat tersebut sudah sangat tidak normal. Dan mereka juga sudah merasakan kengerian dari seat tersebut. Setelahnya mereka memutuskan untuk tidak bermain di wall dengan seat itu lagi. Namun selang beberapa hari, anehnya Jason dan Scotty masih penasaran dengan main lagi guys 13C44 Razi Sip itu. Karena mereka berpikir sepertinya masih ada keanehan lain yang ada di dalam seat tersebut. Karena rasa penasaran itu, mereka mencoba lagi untuk membuat world baru dengan seed 13C44 Razi Sip. Namun anehnya, mereka malah spawn di biome yang sangat asing di Minecraft. Serta biome itu penuh dengan kabut yang sangat tebal. Tempat spawn mereka kali ini berbeda 180 derajat dengan yang sebelumnya. Karena merasa udah semakin gak beres, mereka berniat keluar dari Minecraft. Namun saat mereka memencet tombol quit di Minecraft, anehnya mereka tidak bisa keluar dari world itu. Dan bahkan Jason juga sudah menekan Alt F4. Tapi Jason juga tetap tidak bisa keluar dari game Minecraft itu. Mau tidak mau, mereka harus mencari petunjuk agar bisa keluar dari world tersebut. Kan bisa guys.
Saat di Close aja. tengah-tengah pencarian F11 jalan habis keluar, itu ada tiba-tiba tanda X. mereka dikejutkan Wih, oleh apa itu? sosok entity di depan mereka. Entity itu adalah entity yang sebelumnya. Kaisen pun mencoba Waduh, keluar kasar, dari guys. Minecraft lagi, namun Kaisen masih tetap tidak Gak bisa keluar. tolong, Kemudian setelahnya, tidak. mereka seperti di-kick oleh entity itu Di-kick, dari Bang? server. Saat Kaisen berada di menu Minecraft, ia dikejutkan dengan menu play-nya yang bertuliskan Hell Play, permainan neraka. Saat Kaisen memencet menu Hell Play itu dan mencoba membuat world baru tanpa seed apapun, di loading world-nya malah ada tulisan entering seed 13 C44 Razi Sip. Di situ Kaisen merasa heran, karena ia tadi nggak menulis seed apapun, tapi kenapa malah berubah menjadi seed itu lagi? Buset guys, serem Dan banget. saat Kaisen berhasil masuk, tiba-tiba semua blok di wall-nya berubah menjadi netherrack. Kaisen seperti berada di tempat yang nggak biasanya. Dan kemudian Kaisen mendengar suara-suara teriakan mengerikan. Tolong, di please dalam jangan jump wall scare, tersebut. please. Ia pun langsung Please. mematikan speakernya. Namun saat ia iseng Lama-lama menyalakan speakernya lagi, suara itu masih terdengar. Sumpah serem banget. Ya Allah. Tapi untungnya suara teriakan itu perlahan mulai menghilang. Kemudian Kaisen mengajak Scotty untuk masuk lagi ke dalam world-nya. Dan Scotty pun terkejut saat melihat world itu yang tidak seperti biasanya. Scotty beranggapan bahwa mereka sedang di Nether. Tapi kemudian Kaisen menjelaskan bahwa tempat tersebut bukanlah Nether, hanya biome yang mirip seperti Nether. Saat mereka sedang berbincang-bincang perihal keanehan biome Nether itu, mereka mendengar suara dari belakang lagi. Seperti kejadian saat rumah mereka diciutkan. Saat mereka balik badan, mereka dikejutkan oleh sosok entity yang melayang ke langit. Udah guys, kalian tonton aja. Sedang Gak mau meramalkan ngomong, sumpah serem mantra banget ini. Karena mereka ketakutan, Kabur, mereka cepat. langsung kabur menjauh Sprint. dari sana. Ketika mereka sedang menjauh dari entity itu, mereka juga sekalian melihat-lihat biome Nether itu. Kaisen kemudian melihat Ada ada domba. domba di biome aneh tersebut. Awalnya domba itu bergerak normal, layaknya domba biasa. Tapi kemudian setelahnya, domba itu menatap ke arah Kaisen. Kaisen pun mengzoom pandangannya ke arah tatapan domba yang sedang menatapnya itu. Dan setelah Kaisen menatap domba lumayan lama, tiba-tiba domba itu berdiri. Transformer. Lalu domba itu membentangkan tangannya seperti salib. Dan domba itu berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat menuju Kaisen. Kaisen pun mundur menjauh. Setelah sudah dekat dengan Kaisen, tangan domba itu membengkak. Kemudian badan dan kaki domba itu juga membesar. Setelahnya, tangan domba itu digerakkan menunjuk ke arah temannya Kaisen. Temannya langsung dilahap dan digerogoti oleh domba-domba mengerikan. Domba gila sebelumnya yang mengarahkan tangannya ke temannya sekarang memindahkan tangannya ke arah Kaisen. Setelahnya ada banyak domba yang berlari ke arah Kaisen. Dan Kuat banget guys dombanya. Kaisen Mati pun sih. mati dimakan oleh para domba yang Itu screen. menyerahkan. Saat mereka berdua respawn, Kaisen dan Scotty Wow. sekarang berada di kandang domba. Kaisen merasa ada yang janggal dengan tubuhnya karena tangannya seperti tangan domba. Kaisen pun mencoba menekan F5. Ternyata tubuh mereka berdua telah berubah menjadi domba. Sepertinya domba yang sebelumnya mereka temukan adalah mob kiriman dari entity penunggu Seed 13 C44 Razi Sip. Dan domba gila itu memiliki tujuan untuk mengubah tubuh Kaisen dan Scotty agar menjadi mob di Minecraft, yaitu domba. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO, dan lain-lain. Ini bagi Agak kalian lawang. yang memang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga Oke. nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian. Tapi kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa guys, aman aja.
Nantinya kalau kalian kaget, aku juga nggak maksa guys. Indomart, OVO, dan lain-lain. Ini bagi kalian yang memang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, bisa bayar pakai. Misal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini. Ya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO, dan udah join sih si Vince Alvin itu guys. Mau bantu aku Bang dan Vince Alvin. Semangat membuat Aku cari dulu guys. video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau Vince bantu, Alvin aku nih terima guys kasih banget nih. ke kalian. Udah Tapi join kalau dia. nggak mau ya juga nggak apa-apa guys, aman aja. Nantinya kalau kalian kaget, Dia udah kalian join. bisa pakai stiker Pak D kaget ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pakai yang Pak D, yang cewek bisa pakai yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga Pak D. pakai stiker nggak kaget ini. Ataupun Sigma dan stiker-stiker lainnya guys. Sigma. Lanjut. lanjut. Yang kedua, Jason Voorhees. Oke. Pada suatu hari Ada seorang sedikit player jump scare. bernama Clay Oke. dan temannya Malar. Malar. Yang sedang bermain survival di Namanya server aneh mereka sekali. berdua. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Weh. mereka dikejutkan oleh pesan player join dengan nama Jason Voorhees. Malar awalnya berpikir bahwa itu temannya Clay. Namun Clay membantahnya dan mengatakan bahwa itu bukanlah temannya Clay. Di situ Clay berpikir ada yang aneh dengan server mereka di hari ini. Mereka berdua saling menuduh satu sama lain tentang kayak ada persoalan sesuatu di situ. dah, guys. Oh, Clay sapi. berpikir ada Kirain yang apa? aneh dengan server mereka di hari ini. Mereka berdua saling menuduh satu sama lain tentang persoalan player yang join ke server private milik mereka. Private Namun loh. masalahnya adalah tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menyebarkan atau meng-share IP server mereka itu. Kemudian Malar berpikir untuk pergi tidur saja agar kejadian aneh tersebut selesai. Malar pun langsung menaruh kasurnya. Namun anehnya saat Malar menaruh kasur yang kedua, kasurnya tidak bisa ditaruh. Di chat muncul tulisan, kalian tidak bisa menaruh kasur lagi. Dan saat Malar ingin tidur, ia juga tidak bisa tidur. Di chat lagi-lagi muncul tulisan, kalian tidak diperbolehkan untuk tidur. Karena tidur sudah dilarang di world ini. Kemudian saat Clay menoleh sedikit ke pintu luar, Clay dikejutkan oleh waktu yang sudah menjadi pagi. Kok udah siang guys? Di situ mereka berdua terheran-heran dengan kejadian yang menimpa mereka itu. Setelah kejadian aneh yang menimpa mereka, mereka langsung bergegas untuk mencari keberadaan dari Jason Voorhees, tersangka yang kemungkinan besar membuat server mereka menjadi rusak. Tapi sayangnya saat mereka kembali ke tempat respawn server itu, mereka tidak menemukan name tag player bernama Jason Voorhees di sekitar tempat respawn server. Mereka berpikir mungkin Jason sudah pergi menjauh dari tempat respawn. Di situ Malar pun semakin kesal dengan Jason Voorhees dan menulis pesan kepada Jason yang berartikan, "Woi Jason, sini lu, tunjukin muka lu kalau lu berani sama gue." Setelahnya mereka berdua lanjut mencoba mencari keberadaan dari Jason Voorhees. Saat mereka masuk ke dalam base mereka Wah, yang jangan berada gitu. di dalam goa, Clay dikejutkan oleh bayangan di dekatnya. Bayangan itu seperti sedang mengarahkan ke suatu tempat. Dan benar saja, bayangan itu berhenti di sign yang bertuliskan "Viewers discretion is advised", yang artinya kalian sebaiknya berhati-hati. Di situ Clay berfirasat bahwa Jason sedang mengumpet di suatu tempat. Dan kemudian Malar memiliki ide untuk nge-ban Jason dari server miliknya. Namun saat Clay mencoba meng-ban Jason, muncul tulisan bahwa Jason tidak dapat di-ban dari server. Di situ mereka awalnya berencana meng-ban Jason menggunakan sebuah plugin. Namun sayangnya di server yang mereka pakai sekarang tidak dapat menggunakan plugin. Jadi mereka membiarkan hal tersebut. Kemudian di Minecraft, Malar seperti melihat ada seseorang di luar. Dan langsung berlari keluar untuk menemui player tersebut. Namun sayangnya Malar tidak berhasil menemukan player tersebut. Malar pun berpikir bahwa kemungkinan besar Jason Voorhees berada di sebuah goa.
Malar pun masuk ke dalam goa tersebut, sedangkan Clay menunggu di luar goa. Hari Takut sudah banget, mulai gelap, namun Malar belum kunjung datang dari goa. Saat Clay sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada sebuah pesan bertuliskan Malar telah terbunuh. Malar pun respawn di dalam base-nya. Namun anehnya, ia berkata bahwa ia tidak bisa bergerak. Dan kemudian dengan nada panik, Malar menyuruh Clay untuk jangan kembali ke base. Namun karena penasaran, Clay tetap pergi ke base. Saat Clay masuk ke dalam base untuk mengecek keadaan Malar, ternyata Malar sedang digantung terbalik entah oleh siapa. Namun kemungkinan besar pelakunya adalah Jason Voorhees. Di situ Clay mencoba melepaskan tali yang terikat pada kaki Malar. Namun tali itu tidak bisa terlepas. Kaki Malar seperti menempel di dinding goa. Suasana di sana semakin mencekam dan Malar keluar dari permainan secara tiba-tiba. Namun anehnya, name tag Malar masih ada di dalam in-game yang seharusnya ia sudah keluar dari game. Saat Clay mengecek name tag itu, ternyata tubuh Malar masih berada di dalam game. Yang berarti hanya jiwa Malar yang keluar dari game. Sedangkan raga atau tubuhnya masih tertinggal di dalam game. Di situ Clay masih berusaha menyelamatkan tubuhnya Malar. Namun tiba-tiba Clay mendengar ada suara langkah kaki yang sedang mendekati dirinya. Saat Clay mencoba mengeceknya sambil mengendap-endap, tiba-tiba saja matanya terkena efek blindness. Dan setelah itu Clay mendengar ada suara ketawa guys. pria menyeramkan. Sumpah ini lagi malam-malam banget loh. Jam 22 guys. Clay sangat ketakutan dengan keadaannya. Sumpah malam banget ini aku record guys. Ingin melakukan apa? Karena seluruh ruangan menjadi sangat gelap. Clay pun tanpa pikir panjang sumpah ini malam banget aku record. Bentar aku ini dulu. Nih kan bisa lihat. Ini nih. Tuh. Jam 22. Dan ternyata di luar sangat gelap sekali. Clay melihat-lihat sekitar. Dan Oke guys, jadi itulah dia 2 creepypasta. Sumpah. Udah editnya serem, jump scare-nya juga serem. Terus gimana tuh lanjutannya? Oke. Sumpah tadi sampai aku meluk bantal tau guys. Aduh. Saking seremnya. Ya udah sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka bolehlah dikasih like dan subscribe-nya dulu ya guys. Biar aku makin semangat bikin konten-konten yang lainnya guys. Jangan lupa subscribe channel Bang Juni Juice dan like videonya. Let's go. See you next time guys. Goodbye, bye-bye. Nggak masuk akal versi Halloween 2024. Kalau kalian suka sama tipe-tipe konten sudah guys, creepypasta kayak gini, stop ya. jangan lupa like